Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Bayangan memang tak bersuara, tapi mereka menyimpan kisah. Hai semuanya, balik lagi di channel Bayangan Mengerikan. Tempatnya kita ngebahas cerita-cerita horor yang bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri. Buat yang baru pertama kali mampir ke sini, selamat datang, semoga kalian betah dan siap dengerin kisah-kisah serem dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini gue bakal bawain cerita yang datang dari Bali. Tapi, ini bukan soal pantai, sunset, atau tempat wisata hits ya. Ini soal hutan yang katanya paling angker di sana. Namanya Alas Lembah Pelipir. Konon katanya, hutan ini suka nyembunyiin orang. Banyak yang bilang, kalau nekat masuk tanpa tahu jalurnya, kalian bisa nyasar berhari-hari. Dan katanya, ada yang gak pernah balik sama sekali. Cerita ini fiksi, tapi dibuat berdasarkan mitos yang beredar di sana. Jadi, siapin diri kalian, jangan lupa lampu dimatiin, dan dengerin cerita lengkapnya. Jadi, ceritanya ini tentang dua orang temen gue. Sebut aja namanya Bayu sama Rani. Mereka lagi liburan ke Bali, tapi bosen ke pantai atau tempat rame. Mereka pengen nyobain tempat yang katanya hidden gem. Tempat yang nggak terlalu banyak orang tahu, biar bisa explore sambil foto-foto. Nah, iseng lah mereka nanya ke warga lokal, tempat mana yang bagus tapi belum banyak dikunjungi turis. Akhirnya mereka dengar soal Alas Lembah Pelipir. Katanya sih, pemandangannya bagus, hutan lebat, udara sejuk, banyak spot foto yang keren, tapi ada satu peringatan yang selalu diucapin warga. Jangan masuk ke sana sendirian, apalagi kalau belum tahu jalurnya. Sempet mikir juga sih, kenapa sampai gitu amat peringatannya. Tapi namanya juga anak muda, rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Mereka pikir, paling cuma mitos, biar orang-orang gak sembarangan masuk. Jadi ya udah, akhirnya mereka nekat masuk ke hutan itu siang hari. Mereka pikir, siang-siang mah aman lah, nggak mungkin ada apa-apa. Awalnya sih biasa aja, jalan setapak tanah merah, di kanan kiri pohon-pohon tinggi, daun-daun lebat nutupin sebagian langit. Udara di sana sejuk banget, adem, jauh dari keramaian. Sesekali dengar suara burung, suara serangga, bener-bener kayak lagi eksplor alam bebas. Bayu sempet ngeluarin kamera, motret-motret. Rani juga sibuk selfie, ketawa-ketawa. Tapi makin lama mereka jalan, suasananya mulai berubah. Mereka sadar udah nggak dengar suara burung lagi, nggak ada suara serangga, bahkan kayak nggak ada angin sama sekali. Pohon-pohon di sekitar mereka diam aja, daun-daunnya nggak bergerak, kayak semuanya berhenti. Bayu sempat ngomong sambil nengok ke sekitar, kok kayak sepi banget ya? Dari tadi kayak nggak nemu orang sama sekali. Rani yang awalnya santai, cuma ketawa ngeledek, ih lebay, ini kan hutan, ya wajar sepi. Tapi lama-lama Rani juga mulai ngerasa aneh. Dia perhatiin jalan yang mereka lewatin, rasanya kayak udah lewat sini tadi. Bayu juga ngerasa hal yang sama. Dia ingat ada pohon besar yang batangnya bengkok kayak huruf L. Dan anehnya, pohon itu mereka lewatin lagi dan lagi. Mereka berhenti sebentar. Bayu lihat GPS di HP, tapi sinyal hilang total. Padahal tadi masih dapat sinyal kuat. Mereka coba balik ke arah, jalan ke jalur sebelumnya. Tapi anehnya, kemanapun mereka jalan, selalu ketemu tempat yang sama. Pohon besar, akar-akar menjalar di tanah, batu besar di pinggir jalan. Semuanya kayak ngulang. Bayu mulai panik, mukanya kelihatan tegang. Dia ngomong ke Rani, ini kayaknya kita nyasar deh. Gue yakin, tadi kita udah lewat sini. Rani awalnya masih mikir positif. Udahlah, jangan parno. Mungkin kita aja yang salah arah. Tapi di matanya mulai kelihatan gelisah juga. Mereka terus jalan, berharap nemu jalan keluar atau minimal ketemu orang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sepanjang jalan cuma pohon-pohon tinggi, kabut tipis mulai muncul nutupin sebagian jalan. Suara burung, serangga, angin, semuanya hilang seolah-olah mereka masuk ke dunia lain. Makin lama mereka sadar, mereka bukan cuma nyasar, tapi kayak muter-muter di tempat yang sama. Udah kayak ada yang mainin mereka. Dan itu baru awal dari kejadian serem yang bakal mereka alamin. Setelah hampir 1 jam jalan, mereka mulai panik. Bayu ngeliat GPS di HP, tapi anehnya sinyal hilang total dan GPS kayak muter-muter di titik yang sama. Layarnya cuma nunjukin titik biru yang gak bergerak, kayak mereka stuck di satu lokasi. Padahal mereka jelas-jelas udah jalan jauh banget. Bayu udah pencet-pencet tombol, refresh, matiin nyalain lagi. Tapi tetap aja sinyalnya kosong.
kayak HP-nya nggak berfungsi sama sekali. Kayaknya kita nyasar deh, kata Bayu mulai panik. Suaranya udah nggak setenang tadi. Rani yang dari tadi berusaha santai, mulai ngerasa aneh juga. Dia diam beberapa detik, mikirin kata-kata orang di warung tadi, waktu mereka nanya soal alas lembah pelipir. Ada bapak-bapak yang sempat nyeletuk sambil ketawa kecil. Kalau masuk ke sana, hati-hati. Tempat itu suka nyembunyiin orang. Awalnya mereka nganggap itu cuma lelucon khas warga lokal buat nakut-nakutin wisatawan. Tapi sekarang kata-kata itu kayak muter-muter di kepala mereka. Rani mulai lihat sekitar, perhatiin pohon-pohon tinggi yang kayaknya dari tadi itu-itu aja. Jalan setapak yang mereka lewatin juga nggak kelihatan ujungnya. Rasanya kayak mereka cuma muter di tempat yang sama. Tiba-tiba, dari balik pohon besar di sisi kanan, mereka ngelihat sesuatu. Ada bayangan hitam, tinggi, kurus, berdiri diam. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Susah dilihat jelas karena kabut mulai tebel, tapi siluetnya kelihatan. Mereka kayak berdiri di antara pepohonan, diem aja, ngeliatin Bayu sama Rani tanpa bergerak. Mukanya nggak kelihatan, cuma bayangan doang, tapi aura yang keluar dari situ bikin bulu kuduk berdiri. Rani langsung narik tangan Bayu. Suaranya setengah bisik, setengah panik. Udah, kita balik aja. Bayu mengiyakan. Mereka sama-sama takut. Mereka cepat-cepat muter balik ke arah mereka datang tadi. Tapi anehnya, setiap mereka muter, jalanan selalu kembali ke tempat yang sama. Di situ ada sebatang pohon besar. Batangnya tebal banget, akarnya nongol ke permukaan tanah kayak ular yang melingkar. Di batang pohon itu, ada kain kuning dililitin, kayak penanda tempat keramat. Bayu nekat naruh batu kecil di bawah pohon itu buat penanda. Dia mikir, kalau antara mereka muter lagi, setidaknya dia bisa yakin kalau ini pohon yang sama atau bukan. Mereka jalan lagi, makin cepet, sambil terus nengok ke sekitar. Berharap nemu jalur lain atau tanda-tanda kehidupan. Tapi, pas mereka balik lagi ke titik itu, pohon besar itu muncul lagi. Dan batu yang tadi ditaruh udah nggak ada. Bayu diem, mukanya pucat. Rani juga mulai gemeteran. Matanya nyari-nyari batu itu. Tapi nggak ketemu. Udah jelas, ini bukan nyasar biasa. Ini bener-bener kayak ada yang mainin mereka. Suasana makin serem, kabut makin tebel. Pohon-pohon kayak makin deket, nutupin jalan. Udara di sekitar mereka jadi dingin banget, sampai napas saja kelihatan kayak uap. Tiba-tiba mereka dengar suara kayak bisikan, pelan banget, tapi jelas, kayak ada yang manggil nama mereka. Suaranya datang dari segala arah, kayak gema, nggak tahu asalnya dari mana. Mereka saling lihat. Wajah mereka udah penuh ketakutan dan Bayu udah mulai keringetan dingin, padahal hawanya dingin banget. Rani matanya berkaca-kaca. Dia mulai nyesel kenapa tadi nekat masuk ke hutan ini. Mereka duduk sebentar, nyoba nenangin diri, tapi perasaan gak enak makin kuat. Sekeliling mereka kayak ngejebak, gak ada jalan keluar. Pohon-pohon makin rapat, kabut makin tebel, dan suara bisikan itu makin sering kedengeran. Bahkan, kadang-kadang mereka ngerasa ada sesuatu yang jalan di belakang mereka. Tapi setiap mereka nengok, kosong, gak ada siapa-siapa. Disitulah mereka sadar, ini bukan nyasar biasa, ini disasarin. Kayaknya ada sesuatu di hutan ini yang gak mau mereka keluar. Dan mereka belum tahu seberapa serem kejadian selanjutnya yang bakal mereka alamin. Hari mulai gelap. Langit yang tadi masih kebiruan, sekarang berubah jadi kelabu pekat. Kayak ada kabut tipis yang makin lama makin tebal nutupin pandangan mereka. Udara yang tadinya sejuk berubah jadi dingin menusuk tulang. Di sela-sela keheningan hutan itu, suara-suara aneh mulai kedengeran. Ada suara bisikan, pelan banget tapi jelas. Kayak ada yang manggil mereka. Bayu, Rani. Suaranya datang dari segala arah. Kadang deket banget, kadang kayak jauh di ujung hutan. Bayu sama Rani saling lihat, muka mereka pucat. Mata mereka penuh ketakutan. Bayu sempat nengok ke kanan kiri, nyari sumber suara itu, tapi pas dilihat, kosong. Bener-bener nggak ada siapa-siapa. Pohon-pohon tinggi itu berdiri diam kayak patung. Kabut makin tebal, bayangan hitam di sela-sela pohon makin banyak. Beberapa kayak bergerak, tapi pas dilihat lagi, mereka tetap diam, ngeliatin Bayu dan Rani tanpa ekspresi. Rani udah nggak bisa nahan air mata. Dia duduk nyender ke pohon besar yang tadi mereka lewatin. Tangannya gemeteran, suaranya pelan banget. Nyaris kayak bisikan, Bayu, aku takut. Bayu juga udah gemeteran, napasnya berat, jantungnya berdebar kencang. Dia nyoba nenangin diri, tapi suasana hutan itu bener-bener bikin siapa aja gampang panik. Beberapa menit mereka duduk di situ, gak tahu harus ngapain. Pikiran mereka buntu, nyari akal buat keluar, tapi semuanya mentok. Bayu ngeluarin HP lagi, berharap ada sinyal tapi tetap aja. Layarnya gelap,
Sinyal masih belum ada, jam di HP, bahkan kayak stuck di waktu yang sama. Semua benar-benar kayak di luar logika. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki, pelan, teratur, kayak orang jalan di atas tanah berdaun kering. Suara itu makin lama makin dekat. Dari balik kabut, perlahan muncul sosok perempuan. Dia pakai baju putih lusuh, panjang nutupin kaki. Rambutnya panjang banget, nutupin sebagian mukanya. Jalannya pelan, tapi tiap langkahnya kedengeran jelas. Kayak di hutan itu cuma suara dia yang nyisa. Bayu refleks berdiri, narik tangan Rani dan siap buat lari. Tapi sebelum mereka bisa kabur, perempuan itu berhenti beberapa meter di depan mereka, tanpa ekspresi. Dengan suara pelan tapi jelas, dia ngomong, "Kalau mau pulang, ikutin jalan di belakang pohon itu. Tapi jangan nengok ke belakang." Suaranya kayak dingin, gak ada emosi, tapi entah kenapa mereka ngerasa harus nurut. Bayu dan Rani gak pikir panjang. Mereka langsung ngikutin instruksi itu. Mereka berdiri, jalan cepat ke belakang pohon besar itu, dan bener aja. Di balik pohon itu ada jalan setapak kecil yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Jalan itu sempit, dikelilingi semak-semak dan akar pohon, tapi jelas nunjukin arah keluar. Mereka jalan terus, tanpa nengok ke belakang, tapi sepanjang jalan itu, suara-suara aneh terus ngikutin mereka. Ada suara ketawa kecil, kayak cekikikan perempuan. Ada bisikan-bisikan yang manggil nama mereka. Bahkan, langkah kaki kayak ada yang ngikutin di belakang mereka. Kadang kedengeran deket banget, kadang kayak ngejauh. Rani sempat mau nengok, tapi Bayu langsung narik tangannya pelan. "Jangan nengok, ingat," kata dia. Suara Bayu gemetar, tapi dia berusaha tetap fokus. Mereka terus jalan. Makin lama, makin ngerasa hawa di belakang mereka berat banget. Kayak ada yang ngejagain, atau malah ngikutin mereka. Setelah jalan cukup lama, akhirnya mereka mulai ngeliat cahaya samar di ujung jalan. Kabut perlahan-lahan mulai menipis, suara-suara aneh itu pelan-pelan hilang, diganti sama suara jangkrik dan suara angin kayak biasa lagi. Mereka terus jalan, makin dekat ke sumber cahaya itu. Dan bener aja, mereka akhirnya nyampe di ujung hutan, ada jalan tanah yang biasa dipakai warga, dan di situ ada beberapa orang lokal lagi duduk di pinggir jalan. Begitu lihat Bayu sama Rani keluar dari arah hutan, wajah orang-orang itu langsung berubah, ada yang kaget, ada yang melongo, beberapa langsung saling bisik-bisik. Salah satu bapak-bapak tua berdiri, jalan nyamperin mereka. Mukanya serius, matanya tajam, kayak udah biasa lihat hal kayak gini. "Kalian dari alas lembah Pelipir?" tanya bapak itu pelan. Bayu sama Rani cuma bisa ngangguk, napas mereka masih ngos-ngosan, badan mereka kotor, kaki gemeteran. Bapak itu narik napas panjang, terus ngomong, "Kalian beruntung bisa keluar. Biasanya yang nyasar di sana." Nggak semua balik, Bayu sama Rani cuma bisa diem. Di kepala mereka, kejadian tadi terus muter-muter. Suara bisikan, bayangan hitam, sosok perempuan misterius, dan jalan setapak yang nggak pernah mereka lihat. Akhirnya, mereka sadar. Rasa penasaran mereka hampir bikin nyawa mereka hilang. Dan mereka janji, nggak bakal pernah remehin cerita atau mitos dari warga lokal lagi. Apalagi soal tempat-tempat keramat kayak alas lembah Pelipir. Itu dia cerita horor tentang alas lembah Pelipir, hutan mistis di Bali yang katanya suka nyembunyiin orang. Nggak cuma sekali dua kali, udah banyak cerita warga lokal soal orang-orang yang nyasar di sana, muter-muter berhari-hari, bahkan ada yang nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Entah ini cuma mitos buat nakut-nakutin orang biar nggak sembarangan masuk, atau emang bener-bener ada penunggu di hutan itu. Yang jelas, kejadian Bayu sama Rani ini bener-bener bikin merinding. Kadang, hal-hal kayak gini emang susah dijelasin pakai logika. Niat awal cuma pengen jalan-jalan, cari tempat sepi yang katanya indah, malah jadi pengalaman yang nggak akan pernah mereka lupain seumur hidup. Dan pelajaran paling penting dari semua ini adalah, jangan pernah remehin tempat-tempat keramat atau lokasi yang dianggap angker. Apalagi kalau kalian nggak ngerti adat atau pantangan setempat. Itu dia cerita horor tentang alas lembah Pelipir, hutan mistis di Bali yang katanya suka nyembunyiin orang. Nggak cuma sekali dua kali, udah banyak cerita warga lokal soal orang-orang yang nyasar di sana, muter-muter berhari-hari, bahkan ada yang nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Entah ini cuma mitos buat nakut-nakutin orang biar nggak sembarangan masuk, atau emang bener-bener ada penunggu di hutan itu. Yang jelas, kejadian Bayu sama Rani ini bener-bener bikin merinding. Kadang, hal-hal kayak gini emang susah dijelasin pakai logika. Niat awal cuma pengen jalan-jalan, cari tempat sepi yang katanya indah, malah jadi pengalaman yang nggak akan pernah mereka lupain seumur hidup.
Dan pelajaran paling penting dari semua ini adalah jangan pernah remehin tempat-tempat keramat atau lokasi yang dianggap angker. Apalagi kalau kalian nggak ngerti adat atau pantangan setempat. Buat kalian yang suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like, subscribe channel Bayangan Mengerikan, dan tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian juga punya pengalaman horor yang gak kalah serem. Bisa aja next gue bawain cerita kalian. Biar makin banyak yang tahu dan makin hati-hati. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Ingat, hati-hati kalau kalian lagi di tempat asing. Jangan sampai kalian jadi salah satu yang disasarin.